Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan Blessing Morning pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi makanan rohani yang menguatkan jiwa kami, roh kami, yang menguatkan iman kami, yang menguatkan kami dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini memberikan semangat bagi kami dalam melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini, maka Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa ketika Rasul Paulus menulis bagian ini kepada jemaat di Kolose, ia bukan menulis ini sekedar untuk sebuah ajakan moral, tetapi panggilan untuk hidup dalam kedalaman relasi dengan Kristus. Kepada jemaat Kolose, Paulus menulis surat ini dan di ayat yang ke-6 ayat 7 kita menemukan 3 gerakan rohani yang membentuk kehidupan orang percaya, yakni menerima, berakar, dan melimpah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning, penerimaan Kristus bukan hanya sekedar intelektual, tetapi penyerahan total. Paulus menekankan bahwa Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi juga Tuhan, yang berarti pusat otoritas dan arah hidup. Maka hidup kita harus tetap di dalam Dia, bukan berpindah-pindah berdasarkan situasi atau emosi. Jadi dalam segala keadaan hidup kita, saat susah, saat senang, saat sedih, saat dalam pergumulan yang berat, saat kelimpahan, dalam segala keadaan kita, kita harus tetap di dalam Dia. Dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar berarti stabil, tertanam dalam kebenaran, tidak mudah goyah oleh ajaran palsu atau tekanan dunia. Dengan berakar, maka kita akan dibangun, berarti bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Paulus mengajak jemaat untuk tidak hanya bertahan, tetapi bertumbuh dalam Kristus sebagai fondasi hidup. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapak Ibu semakin mencintai firman Tuhan, senantiasa merenungkan firman Tuhan, supaya Bapak Ibu terus bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah yang akan menyelamatkan Bapak Ibu dalam iman ketika berhadapan dengan badai-badai kehidupan yang dihadapi dalam perjalanan iman ini. Dan selanjutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iman yang teguh bukan hasil dari pengetahuan semata, tapi dari pengalaman berjalan bersama dengan Kristus. Dan syukur adalah buah dari iman yang hidup. Bukan syukur karena keadaan, tapi karena kehadiran Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita, dalam segala keadaan kita. Ia hadir mendukung kita, menolong kita, membimbing kita. Ia juga hadir berbicara pada kita, menguatkan kita. Ia hadir untuk memimpin kita, dan Ia berkata kepada kita, jangan takut. Seberat apapun
pergumulan yang kita hadapi, ia berkata jangan takut karena ia hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih, hari ini mari kita merenungkan dalam hidup kita mengenai arti menerima Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan area hidup kita yang belum sepenuhnya kita serahkan pada Tuhan. Mari kita lihat diri kita. Siapa tahu dalam melaksanakan usaha kita belum sungguh-sungguh berdoa. Siapa tahu kita belum mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hidup bergantung pada Tuhan, berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan melangkah dalam iman. Siapa tahu kita belum membangun sebuah kebiasaan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah proyek yang baru. Mari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dalam juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita. Karena itu biarlah kehadiran Kristus Yesus nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Dan mari kita melihat diri kita untuk terus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan tercabut oleh tekanan hidup. Tetapi ketika ada tekanan hidup, kita semakin memperdalam akar rohani kita di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah oleh karena Kristus Yesus kita juga dibangun di dalam Dia. Biarlah pertumbuhan rohani kita terus berjalan dengan baik dari waktu ke waktu. Dan apapun juga yang kita kerjakan dalam hidup kita setiap hari, kita diingatkan bahwa kerjakan itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian juga kita dapat merenungkan bahwa iman kita pada akhir-akhir ini, apakah iman kita semakin teguh atau justru semakin melemah? Dan apabila kita menemukan bahwa iman kita sedang melemah, biarlah oleh karena Tuhan kita dapat mencari penolong yang dapat menolong kita untuk mengajar kita, membimbing kita, mendukung kita, mendoakan supaya kita terus bertumbuh di dalam iman. Dan hasil dari semua itu adalah kita semakin bersyukur kepada Tuhan oleh karena kehadirannya yang nyata di dalam hidup kita. Dan hati kita semakin melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Dalam persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan teman-teman di kelompok-kelompok kecil. Demikian juga dalam persekutuan dengan Tuhan ketika kita ada di rumah Tuhan. Pada hari Minggu ketika kita beribadah pada Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan dalam hidup kita. Kita tetap ada di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Dan kita semakin memuliakan namanya dalam segala keadaan kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, mari pimpin kami. Supaya setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin teguh iman kami di dalam Tuhan, semakin berakar dalam Tuhan dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam perjalanan iman hari demi hari, dalam segala hal yang dihadapi, baik itu dalam pergumulan pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tempat pelayanan, di gereja, di kantor, di pabrik, di pasar atau di mana saja. Setiap umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang menjadi pemenang karena mereka ada di dalam Kristus, berakar dalam Kristus dan bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami dan memberikan keberhasilan dalam segala hal yang kami kerjakan hari demi hari. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.